Adik-adik, di depan sini Kananda punya 3 buah kotak. Kira-kira isinya apa aja ya? Gimana kalau kita lihat kotak yang pertama? Ayo, semuanya udah siap? Kita buka ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata isinya adalah 2 gelas susu. Wah, siapa yang suka susu? Jadi suka banget. Nah, ternyata kotak pertama isinya adalah 2 gelas susu. Terus, kira-kira kotak kedua sama kotak ketiga isinya apa ya? Kita buka kotak yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Oh, ternyata isinya adalah gelas. Tapi lihat deh adik-adik, gelasnya bagus banget. Ada ukiran-ukiran emasnya dan kelihatannya mahal banget nih gelasnya. Tapi lihat deh, gelasnya dalamnya kotor. Coba Kananda tuang pakai susu ya. Wah, adik-adik lihat deh. Susunya jadi warna coklat, jadi kotor banget. Karena bagian dalam dari gelasnya tadi kotor. Tapi tenang, Kananda masih punya 1 kotak lagi. Kira-kira kotak ketiga isinya apa ya? Mari kita buka. 1, 2, 3. Wah, ternyata gelas plastik biasa adik-adik. Bukan sesuatu yang istimewa kayak gelas ini. Tapi bagian dalamnya bersih loh. Nah, Kananda mau coba masukin susu itu ke dalam gelas ini lagi ya. Lihat deh adik-adik, susunya tetap bersih, nggak kayak tadi jadi kotor karena bagian dalam dari gelas ini juga bersih. Nah, sekarang Kananda mau nanya sama adik-adik, kalau kita mau minum, adik-adik akan lebih memilih gelas yang bagus ini, tapi bagian dalamnya kotor, atau gelas biasa, tapi bagian dalamnya bersih? Pasti gelas yang ini kan? Karena kita tahu gelas ini lebih berguna untuk kita bisa minum. Adik-adik, ingat nggak ayat yang berbunyi begini? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih seseorang bukan melihat dari bagaimana penampilannya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan melihat bagian dalam manusia, yaitu hati mereka. Begitu juga ketika Tuhan memilih orang-orang yang mau Tuhan pakai. Siapa ya yang Tuhan pakai dan kenapa? Kita lihat bersama-sama ya. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Hah? Malaikat? Aku di rumah orang tuaku. Lalu datang sinar, lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil, sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. Kapan dia melahirkan? Segera. Coba tenda terakhir di sana. Kudengar masih ada. Mungkin bisa menginap. Terima kasih. Bagaimana? Sekarang prajurit tahu di mana dia. Chris, terakhir ya. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi atas kelahiran anaknya. Berapa kali harus kubilang, kamarku sudah penuh. Akan kuberitahu Maria. Teganya Bapak mengusir mereka. Istrinya akan melahirkan malam ini. Maaf, tidak bermaksud kasar, tapi orang begitu banyak sampai tidak ada sisa kamar. Tinggal kandang sapi di belakang. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai, dan kita membutuhkan air. Yusuf benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Adik-adik, pasti adik-adik tahu siapakah itu Maria? Maria adalah seorang perempuan perawan yang sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Adik-adik bayangkan deh, mereka pasti sedang memikirkan bagaimana indahnya pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba masalah besar datang. Maria bilang kepada Yusuf kalau aku hamil. Betapa terkejutnya Yusuf, adik-adik. Jadi pada zaman itu, jika ada seorang wanita yang sudah hamil tapi belum menikah, akan dihukum mati adik-adik. Makanya Yusuf jadi takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi adik-adik, jika Tuhan sudah berencana, tidak ada yang bisa membatalkannya. Makanya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih Tuhan memilih Maria dan Yusuf untuk menjadi orang tuanya Tuhan Yesus? Ayo, tahu nggak? Apakah karena mereka berasal dari keluarga orang kaya? Bukan. Atau mereka berasal dari keluarga kerajaan? Bukan juga. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang berasal dari keturunan kaum Yehuda. Tuhan memilih Maria dan Yusuf karena hati mereka sama seperti gelas ini adik-adik. Suci, murni, dan bersih. Sekalipun mereka menghadapi banyak sekali permasalahan seperti tidak mendapatkan tempat penginapan, terus mereka harus pergi ke Bethlehem.
dan mereka harus kabur dari raja. Tapi karena hati mereka yang suci dan murni, mereka mau terus taat dan percaya kepada setiap rencananya Tuhan. Karena mereka percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti akan indah. Tapi coba deh adik-adik bayangkan, kalau hati Maria dan Yusuf kotor seperti gelas ini. Mereka akan berprasangka buruk kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, dan akan menyalahkan Tuhan atas segala apa yang terjadi terhadap mereka. Lihat kan adik-adik perbedaannya, ketika hati kita kotor, penuh dengan dosa, iri, dengki, benci, tidak taat, kita tidak akan percaya pada setiap rencana Tuhan. Kita akan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kepada kita. Tapi jika hati kita suci, jika hati kita murni, kita akan percaya pada rencana Tuhan. Seperti ayat ini adik-adik, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang artinya adalah orang yang hatinya murni dan suci akan merasakan kehadiran Allah dan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Jadi adik-adik, kita sama-sama belajar hari ini bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hati yang suci dan juga hati yang murni, supaya kita semua bisa bersekutu dengannya dan juga kita bisa terus percaya pada rencana Tuhan. Siapa adik-adik yang mau memiliki hati yang suci dan murni? Yes, sama Kananda juga mau. Karena Kananda juga mau untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yeay! Nah, untuk papa mama semua, Kananda mau ajak papa mama untuk mengisi form yang ada di bawah sini. Form ini akan membantu kita untuk memastikan setiap anak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, buat adik-adik semua, siapa yang hari ini diberkati? Angkat tangan. Wah, Kananda hari ini seneng banget deh bisa belajar Alkitab bareng sama adik-adik semua. Minggu depan kita belajar Alkitab bersama lagi ya. Jadi, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik semua. Dadah! God bless you!